Perkenalkan, nama saya Yohana Titinia Biba, semester 1, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas San Pedro, tahun 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika scientica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air, tumbuhan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap, air jugalah es. Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arche alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Buku Aristoteles tu Oraganon atau alat berjumlah 6, yaitu kategori, menguraikan pengertian-pengertian, the interpretation, tentang keputusan-keputusan analitika, poste teoria tentang pembuktian, analitika priora tentang silogisme, topika tentang argumentasi dan metode berdebat. The Sophisticus Elections tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir pada 370 sampai 288 sebelum Masehi. Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus 130 sampai 201 Masehi dan Sextus Empricius 200 Masehi, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Parohus 232 sampai 305 membuat suatu pengantar pada kategori salah satu buku Aristoteles. Boethius 480 sampai 524 menerjemahkan Elisago Porporius ke dalam bahasa Latin
dan menambahkan komentar-komentarnya. Santo Yohanes dari Damaskus 674 sampai 749 Masehi menerbitkan Fons Scientiae abad pertengahan dan logika modern Sunting pada abad 9 hingga abad 15. Buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation oleh Porpus dan karya Boethius masih digunakan. Pengertian logika secara etimologi. Kata logika merupakan kata serapan dari kata logik yang pertama kali diucapkan oleh Zeno dari Citium, yang juga merupakan kata serapan dari kata logike, bahasa Yunani yang memiliki makna perihal masalah terkait pikiran manusia. Berdasarkan sumber lain, kata logika merupakan kata turunan dari kata logika yang merupakan pengertian logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Sebagai ilmu pengetahuan, logika fokus pada analisis dan evaluasi atas cara berpikir yang cepat, yang tepat, dan konsisten dalam mencapai kesimpulan argumentasi yang benar. Objek material logika adalah proses berpikir yang mana logika mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis penalaran, baik deduktif maupun induktif. Logika meneliti penalaran dari segi ketepatannya, termasuk kesesuaian antara premis-premis yang dijelaskan dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis-premis tersebut. Pengertian logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk menaruh pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Pengertian logika sebagai matematika murni. Logika masuk ke dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, atau biasa disebut logika simbolik. Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis, Galenus 130-201 Masehi dan Sextus Empricius sekitar 200 Masehi, yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Puncak logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North 1861 sampai 1914 dan Bertrand Arthur William Russell 1872 sampai 1970.
Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesasihihan validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan, atau biasa disebut premis. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif sunting. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premis. Contoh argumen deduktif. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Setiap kuda punya sebuah jantung. Penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut logika induktif, adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh argumen induktif. Kuda Sumbah punya sebuah jantung. Kuda Australia punya sebuah jantung. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Kuda Inggris punya sebuah jantung. Setiap kuda punya sebuah jantung. Macam-macam logika. 1. Logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. 2. Logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. 3. Logika deduktif. Logika deduktif adalah metode berpikir yang menggunakan premis-premis umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus. Dalam logika deduktif, kita mengambil premis yang telah dianggap benar dan melalui proses penalaran yang tepat, kita sampai pada kesimpulan yang dapat dianggap pasti atau logis. 4. Logika murni. Logika murni adalah pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan aturan logika yang berlaku secara umum untuk semua pernyataan, tanpa mempertimbangkan makna khusus dari istilah atau konsep dalam suatu bidang ilmu tertentu.
Dengan kata lain, logika murni membahas struktur dan pola berpikir yang dapat diterapkan di berbagai konteks tanpa memperdulikan konten spesifik dari pernyataan tersebut. Beberapa kegunaan logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 7. Terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-temurun. 8. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri